Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Salam kangen dari ibu. Tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan ibu dengan pembelajaran IPA di kelas 7 tentang materi klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar ibu yang tampil di layar ini. Ada tumbuhan, ada kursi. Apa beda kursi dan tumbuhan? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan dengan ciri-ciri kursi pada gambar ibu tersebut. Terus selanjutnya, apa beda tumbuhan dan kucing pada gambar ibu tersebut? Secara garis besar, benda-benda alam semesta ini terdiri dari benda makhluk hidup dan benda mati. Masing-masingnya memiliki karakteristik tersendiri. Nah, sekarang ibu akan menguraikan ciri-ciri makhluk hidup satu persatu ya. Pada gambar ibu di samping ini ada orang yang sedang menghirup udara. Ini berarti ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Jadi setiap saat kita bernafas. Coba kalau kita tidak bernafas. Maka dari itu kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jadi dapat kita kategorikan bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk dengan ciri-ciri yang kedua yaitu bergerak. Anak-anak ibu dapat berjalan, dapat berlari, dapat berenang dan menggerakkan tangannya. Itu merupakan ciri-ciri dari gerak. Bergerak itu merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsangan. Selanjutnya ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan dan minuman. Jadi setiap beraktivitas makhluk hidup membutuhkan makanan energi. Untuk memperoleh energi makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Coba kalau kita tidak makan dan minum. Pasti kita kelaparan. Maka kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Masih diberi makan, masih diberi minum untuk hidup. Selanjutnya poin yang keempat adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Proses pertumbuhan itu dapat diukur dan tidak bisa kembali ke bentuk semula atau bersifat irreversibel. Contohnya pada gambar ibu di samping ini. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Dari segi pola pikirnya pasti itu sudah berbeda antara yang kecil sampai ke dewasa. Itu pola pikirnya sudah berubah, sudah matang pola pikirnya. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Jadi kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh makanan atau keturunan itu disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak itu bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah sebagai contohnya. Anak ibu dilahirkan dari ayah dan ibu kalian ya. Begitu juga ibu kalian dilahirkan dari kakek dan nenek kalian. Selanjutnya adalah, ciri-ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sinar matahari yang sangat terang? Bisa kalian lihat pada gambar ibu itu. Masuk ke mata kita. Tentu secara spontan anak-anak ibu segera menutup matanya. Seperti gambar di samping.
Kemampuan menangkap rangsangan itulah yang disebut dengan iritabilitas. Jadi tujuan kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup itu adalah supaya kita selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Cereng-cereng, hari ini tiba datangnya kita melaksanakan kuis. Pertanyaan Ibu pada kolom komentar ini adalah jelaskan apa manfaat bagi kehidupan kamu mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar YouTube Ibu dan nantikan nilainya dari Ibu ya. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Selalu semangat terus ya, menjadi yang terbaik. Salam semangat dari Ibu Cayo. Bye-bye.